Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHBN Bahasa pada kesempatan ini, Sabtu 3 Juli 2021. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Kami sungguh percaya Bapa bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan bahkan mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 75 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah situasi dunia saat ini ada begitu banyak perlawanan kepada Tuhan, baik itu sikap hidup orang maupun keadaan dunia yang tidak menentu saat ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam dua pembacaan kita Bapak Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 75 ini yang merupakan dialog Asaf dengan Tuhan. Ya, dia berdoa bersyukur karena bangsa Israel sudah luput dari pembinasan musuh. Walaupun sebenarnya saat itu bahwa musuh masih ada, ancaman musuh masih ada. Musuh yang kuat, musuh yang hebat, musuh yang terkenal, yaitu Mesir dan juga Asyur. Mereka dikatakan adalah orang-orang fasik yang sangat berkuasa. Namun bahwa kekuatan mereka, ya, kekuatan orang-orang fasik itu yang dikatakan seperti tanduk, ya, tanduk kekuatan mereka itu 4 kali disebutkan di situ. Mereka berbangga dengan kekuatannya, tetapi pada akhirnya bahwa Tuhan, ya, Tuhan akan menghancurkan dan merendahkan orang-orang fasik dan Tuhan akan meninggikan orang-orang benar. Musuh yang sombong, musuh yang kuat, musuh orang fasik ini masih ada bagi Israel. Ya, namun bangsa Israel bersama dengan Asaf sungguh menyerahkan ancaman itu kepada Tuhan. Orang-orang yang melawan Tuhan dengan kesombongan, dengan kefasikan. Dan itu pun terjadi di kota Athena yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Kota Athena yang penuh dengan ambisi, gengsi, penikmat hidup tingkat tinggi. Dan kita melihat bahwa di kota Athena itu adalah orang-orang yang pintar. Banyak ahli pikir di situ, ya. Banyak pahlawan seperti Hercules atau Achilles. Juga banyak filsuf seniman di sana. Kota Athena dipenuhi dengan bangunan-bangunan indah dan megah, karya arsitek yang sangat tinggi. Dan untuk menikmati hidup yang penuh dengan ambisi dan gengsi itu, Rasul Paulus katakan bahwa di sana ada banyak berhala dan yang mereka sembah
dan ada mezbah persembahan mereka dan tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus sangat sedih dan pada akhirnya Rasul Paulus dibawa ke sidang Areopagus. Dan di sana dia berdiskusi, ya bertukar pikir dengan orang-orang pemikir atau ahli-ahli pikir Yunani saat itu. Ya seperti Stoa dan juga Epikuros. Di situ Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan buatan tangan manusia. Nah, kita melihat di sini bahwa dunia yang penuh dengan perlawanan, situasi dengan orang-orang yang sombong, kefasikan di mana-mana, merajalela, ambisi pribadi, ya, yang rela menyingkirkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, memajukan dirinya sendiri, menjadi orang-orang yang ambisius. Orang-orang ambisius yang hanya mementingkan dirinya sendiri, menonjolkan diri sendiri untuk dipuji, untuk dimuliakan, untuk disembah, untuk diagungkan. Itu adalah perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Namun di tengah situasi saat itu Asaf dan bangsa Israel, dan juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saat itu, saudara, di tengah dunia yang melawan Tuhan, yang memberontak, yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan yang hidup itu. Yang pertama dikatakan dalam pembacaan kita, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Mazmur Asaf mengajak bangsa Israel untuk bersyukur, mengagungkan Tuhan. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan di situ bahwa supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11:6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Tuhan, kemudian menjamah Tuhan. Artinya bahwa menjamah artinya bahwa ia merasakan daripada eksistensi Tuhan itu dalam dirinya. Mengalami Tuhan itu dalam dirinya, bahwa Tuhan selalu ada dalam segala perkara, ya. Menjamah Dia, merasakan, mengalami Tuhan itu ada dan menemukan Dia. Inilah saatnya, carilah Tuhan ketika ia masih berkenan untuk ditemui, firman Tuhan katakan. Tidak ada yang dapat dan manusia tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Di tengah situasi yang melawan Tuhan ini ada banyak pemberontak-pemberontak dengan kemegahannya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Mereka berpaling dan mereka tidak mengenal Allah. Pemazmur dan juga Rasul Paulus mengajak kita semua untuk bersyukur. Untuk bersyukur dan mengagungkan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan ajaib yang akan membela, yang akan mengangkat, yang akan meninggikan orang-orang lemah, dan ia akan merendahkan orang-orang fasik. Tuhan akan meninggikan orang-orang yang benar. Oleh sebab itu carilah Dia, jamahlah Dia, rasakan kehadirannya, alami Tuhan setiap hari, dan kita menemukan Dia, sehingga kita boleh merasakan kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian
Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, ku cari wajah-Mu, ku jamah Engkau setiap hari, dan ku menemukan Engkau ya Tuhan. Di tengah situasi dunia yang melawan Engkau, yang penuh dengan kefasikan, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kesombongan, bahkan dunia tidak mengenal Engkau Tuhan yang hidup. Bila kami mencari Engkau ya Tuhan, dan Kau menemukan kami, dan Tuhan dekat dengan kami, sebab Tuhan yang berkenan tinggal di hati kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Bapa bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak jauh, tetapi Engkau dekat bagi setiap hati yang mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nenggiang Abian Base, dimanapun mereka berada, apapun situasi kehidupan yang mereka alami saat ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Kami percaya dan sungguh kami yakin ya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila setiap kami boleh mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan setiap hari. Dan biarlah setiap orang boleh berjumpa dengan Engkau dan mengalami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap pribadi, berkatilah umat-Mu, dan berkatilah bangsa-Mu dengan situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap boleh mencari wajah Tuhan, dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan setiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.